Bahagialah orang yang kesukaannya. Dialah orang Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ya, baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk siang hari ini kami bisa ada bersama kembali untuk belajar dari kebenaran firman. Kami rindu biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian kami, kekuatan, konsentrasi menjadi bagian kami di siang ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Jumpa kembali di siang hari ini dalam kelas pembinaan. Saya diberikan jadwal menyampaikan kaitan dengan sakramen. Ya, betul sampai di situ ya. Sakramen Sudah. Sakramen sudah. Dari baptis kemarin Pak. Sudah sampai dibaptis. Sakramen udah Pak. Sampai di mana baptisan? Yang ini sudah? Sudah Pak Eko. Sampai di halaman 17 Pak. 17 itu. Dua Pak, pernyataan gereja. Oh, pernyataan gereja. Oke. Sebentar, saya ganti file kalau gitu. Soalnya di jadwal yang diberikan Pak Erwin ada di sini. Sebentar ya. Kalau begitu, sebentar Sudah saya. apa Pak? Ya? Kemarin agak banyak pertanyaan itu. Oh. Itu Pak. Begitu kah? Agak seru. Jadi bagaimana? Kita mau mau lanjut itu kah? Atau masih ada ini pertanyaan tentang baptisan? Atau sakramen? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut yang berikutnya. Pak. Ya. Pak. Iya, silakan. Ada yang mau bertanya tadi? Perjamuan kudus sudah sampai di sana ya? Atau terkait dengan baptisan saya mau bertanya Pak. Oh, silakan Pak. Ini maaf saya tutup kamera karena ternyata signalnya lemah di sini. Jadi saya tutup kamera. Oke Pak. Pertanyaannya mungkin pernah tanyakan, tapi mungkin perlu pengulangan. Siapa sesungguhnya yang punya hak untuk membaptiskan orang? Oh gitu, oke. Terima kasih. Ya baik, makasih Pak Sake. Jadi pertanyaannya siapakah yang berhak untuk membaptis di sini ya, sampai di mana nih, ini perjamuan. Nah ini ya, siapakah yang berkewenangan atau dapat membaptis?
Ya, sebenarnya kalau kita bicara pada konteks Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang menjadi perintah dari Yesus untuk membaptis, itu kan perintahnya untuk para murid pada waktu itu ya. Dan kita perlu tahu bahwa pada waktu itu belum terbentuk gereja secara kelembagaan. Dengan demikian maka sebenarnya yang diberikan kewenangan membaptis untuk pada waktu itu adalah para murid, yaitu orang yang sudah percaya bertobat, menerima Yesus, dan diberi kewenangan khusus. Nah, inilah prinsipnya adalah pribadi yang diberi kewenangan khusus. Sehingga dalam konteks siapa yang dapat membaptis, untuk gereja pada masa kini yang diberikan kewenangan khusus untuk membaptis adalah kebanyakan adalah para pendeta. Ya, secara kelembagaan, ya. Tetapi ada juga gereja yang memberikan kewenangan untuk membaptis itu kepada para majelis atau kepada guru Injil. Ya, saya pernah menemukan itu saat saya pelayanan di Kalimantan Barat. Karena keterbatasan tenaga pelayan pendeta pada waktu itu, maka gereja tersebut, lembaga gereja sinode tersebut memberikan juga kewenangan kepada majelis untuk melayankan sakramen pembaptisan. Sehingga pada waktu itu saya masuk di kampung tersebut karena memang tidak ada pendeta, sehingga yang membaptis itu adalah majelis. Jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang siapa yang dapat membaptis, prinsipnya adalah orang yang sudah bertobat, menerima Yesus secara pribadi. Dan yang kedua adalah orang yang diberikan kewenangan khusus. Nah, dalam konteks Matius, yang diberikan kewenangan khusus adalah para murid. Untuk konteks sekarang, yang diberikan kewenangan khusus kebanyakan biasanya adalah pendeta. Begitu ya. Apakah sudah bisa menjawab? Karena sudah menjawab itu, ya. Pak, tapi mungkin perlu diperjelas. Kenapa tadi disebut adalah murid Kristus secara khusus ya, yang punya tugas-tugas itu. Nah, terkait dengan gereja kita, kenapa mesti pendeta? Mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua di sini, kenapa harus pendeta atau kenapa? Mungkin terkait dengan pedoman kerja kita. Baik, terima kasih Pak Sake. Betul, kalau untuk gereja kita sebenarnya juga di semua lembaga gereja itu kembali kepada aturan dasar atau pedoman kerja masing-masing. Sehingga itu tadi saya berikan contoh karena memang ada lembaga gereja yang memberikan kewenangan tidak hanya kepada para pendeta, tetapi juga bisa kepada majelis, termasuk juga untuk pemakaman. Nah, untuk gereja kita, pedoman kerja kita yang diberikan kewenangan untuk membaptis adalah pendeta jemaat. Nah, itu sebabnya kalau pendeta luar tidak diberikan kewenangan, ya, yang diberikan adalah kepada pendeta jemaat. Seperti itu, Pak. Cukup menjawab ya? Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Sake. Sebagaimana tadi hari ini ada sakramen baptisan terhadap beberapa orang, 3 orang anak jemaat yang tadi saya bacakan ada di pasal 5 bab 13 di pedoman kerja kita. Itu memang kewenangan baptisan diberikan kepada seorang pendeta, gitu ya. Baik, bisa kita lanjutkah? Lanjut. Ya, oke. Baik, kalau demikian perjamuan kudus sudah,
kita sampai pada bagian selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, itu berarti kita sudah melewati sesi pertama. Sesi pertama itu bicara tentang keselamatan. Ya, bicara tentang apa arti jadi orang Kristen dan sakramen perjamuan kudus, baptisan dan perjamuan kudus dan baptisan itu apa sudah dilewati. Sekarang kita masuk pada sesi kedua, yaitu tentang pernyataan-pernyataan gereja kita. Ya, dari setiap pembelajaran kelas ini selalu ada 4 sesi. Ya, maka di dalam bagian kita ini kita masuk sesi kedua, bicara tentang pernyataan-pernyataan gereja kita. Ya. Nah, dasar dari pembahasan kita ini terambil di 1 Korintus 1 ayat 10. Ya, di situ disebutkan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, di dalam bagian ini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat khususnya di kota Korintus, menasihatkan supaya seia sekata, ya, solider, ya, solider, seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi erat bersatu dan sepikir. Nah, inilah yang kita harapkan, kita rindukan, meskipun kita gereja oikumene yang berasal dari berbagai latar belakang denominasi gereja, tetapi kita tetap seia sekata. Ya, kita tetap bersatu dan sehati sepikir dalam setiap langkah perjuangan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, maka di gereja kita ini kita membuat langkah-langkah strategis bagaimana upaya gereja untuk kita bisa menyatukan visi kita yang berasal dari berbagai latar belakang ini, supaya kita punya langkah yang sama, punya visi yang sama, kita sehati sepikir melayani Tuhan di wadah kebersamaan kita. Itulah POK Bumi Dirgantara Permai, sesuai dengan visi dan misi gereja yang diberikan. Itulah oikumenes dan misioner. Saya berharap visi misi ini kita bisa pahami, ya. Tetapi kalaulah memang belum, nanti di akhir dari sesi metanoia ini kita ada pembahasan khusus tentang visi dan misi, gitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat mengapa kita ada sebagai gereja. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari gereja kita ini diringkas dalam sebuah kalimat yang didasarkan pada 2 ayat kunci Alkitab. Yang pertama, kami percaya bahwa komitmen yang sungguh-sungguh kepada amanat agung. Nah, silakan kalau ada bukunya bisa dituliskan di situ. Kami percaya bahwa komitmen yang sungguh-sungguh kepada amanat agung. Nah, ini sesuai dengan visi gereja kita. Dan yang kedua adalah perintah agung, akan menumbuhkan gereja yang besar. Jadi ada yang disebut perintah agung, ada yang disebut dengan amanat agung. Amanat agung itu apa? Itulah di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang sering kita bahas. Ya, kita ulik, kita pahami tentang amanat agung Yesus, bukan saja kepada para murid, tetapi juga untuk gereja kita pada masa kini. Sedangkan perintah itu bicara tentang Matius 22 ayat 37 sampai 40, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan seterusnya. Jadi dalam bagian ini gereja kita mendasari seluruh pelayanan itu pada 2 ayat kunci ini, yaitu amanat agung dan perintah agung. Amanat agung ini bicara tentang bagaimana melayani, menyampaikan kabar baik, tetapi perintah agung ini bicara tentang bagaimana mempraktekkan amanat agung kepada orang lain, itulah melalui kasih. Karena itulah maka di dalam perintah agung ini bicara tentang pertama-tama mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Dan selanjutnya hukum yang kedua disebutkan di situ adalah mengasihi sesama. Nah, kenapa mengasihi Tuhan itu ditempatkan pada prioritas pertama, Bapak Ibu? Karena itulah hal yang penting dan yang utama. Kalau seseorang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka dia bisa mengasihi sesama. Tetapi kalau dia bisa mengasihi sesama, belum tentu dia bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Jadi penentunya di sini adalah kasih kepada Tuhan dulu. Kalau orang sudah mengasihi Tuhan, pasti bisa mengasihi sesama manusia. Ya. Oke, mari kita lanjut. Pak, Ya, boleh dijelaskan sama kita Eko, apa bedanya perintah dengan amanat? Mungkin saya kasih pendahuluan. Setahu saya kalau yang namanya perintah itu adalah sesuatu yang ditujukan kepada kita dan kita tidak perlu menurut kepada orang lain. Tapi kalau amanat itu selain ditujukan kepada kita juga kita harus menurutkan kepada orang lain. Mungkin bisa dijelaskan secara narasi yang lebih lanjut. Terima kasih. Oke, baik, makasih Pak Sake. Ya, Bapak Ibu, namanya perintah, misalnya kita mendapatkan perintah dari orang lain. Nah, ini biasanya perintah itu dilakukan dengan sebuah konsekuensi. Ya, kalau misalnya seorang atasan memberikan perintah kepada bawahan untuk mengerjakan sesuatu dan tidak dilakukan, maka pasti ada konsekuensinya. Nah, menurut saya perintah agung ini pun juga demikian. Jadi kalau orang tidak melakukan perintah agung, itulah mengasihi Tuhan dan sesama, maka ada sebuah konsekuensi yang akan diterima. Nah, sedangkan amanat agung, kalau kita lihat konteks dari bagian itu, maka yang disebut amanat itu harus dilakukan. Ya, seperti halnya kalau misalnya ada orang yang, ini kan konteksnya sebelum Yesus menderita dan mati di atas kayu salib, ya, di Matius 28 ini, Yesus memberikan amanat agung. Ya. Nah, sama halnya misalnya ketika seseorang yang meninggal, biasanya itu meninggalkan amanat. Ya. Dan amanat itu kalau tidak dilakukan, ini akan menimbulkan sebuah konsekuensi. Dan sebenarnya ketika bicara amanat, ketika orang tidak melakukan, itu ada rasa bersalah atau berdosa. Tetapi kalau perintah itu memang betul ada konsekuensinya, tetapi tidak. Jadi kalau dilihat prioritasnya, amanat itu lebih tinggi
tingkatannya dibanding dengan perintah. Tetapi keduanya ini memang harus dilakukan. Seperti itu ya. Demikian Pak Sake, apakah? Ya, lanjut Pak. Oke, baik. Nah, mari kita lanjut. Nanti dalam pembahasan ini nanti akan juga ditegaskan tentang dua ayat dasar yang menjadi dasar pelayanan kita tadi itu ya. Bahwa mengasihi Allah dengan segenap hati, nah ini kita sebut sebagai penyembahan. Nah, sedangkan mengasihi sesama seperti diri sendiri, ini kita sebut sebagai pelayanan, ya. Nah, sedangkan pergi, kalau dua bagian tadi mengasihi Allah dan mengasihi sesama, ini kan tadi kita sebut sebagai perintah agung. Tapi kalau pergi menjadikan murid, ini bicara tentang apa? Penginjilan. Dan membaptis itu bicara tentang membawa orang dalam persekutuan. Sedangkan mengajar itu diperintahkan oleh Yesus supaya bisa dimuridkan. Nah, jadi Bapak Ibu, penyembahan, pelayanan, penginjilan, membawa orang dalam persekutuan dan pemuritan, 5 bagian inilah yang menjadi frame dan dasar dalam gereja kita sepanjang waktu. Sampai hari ini, bahkan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, 5 bagian ini akan tetap terus disampaikan. Meskipun nanti dalam bentuk dan strategi yang berbeda, yang relevan sesuai dengan waktu dan kondisi dari gereja kita, ya. Tapi intinya kerangka dari seluruh gerak strategi pelayanan gereja kita itu ada pada 5 bagian ini: penyembahan, pelayanan, penginjilan, membawa orang dalam persekutuan, dan pemuritan. Nah, mari kita lihat gereja ada untuk apa? Yang pertama, gereja ada untuk menikmati hadirat Allah. Nah, ini yang kita sebut sebagai penyembahan. Jadi di bagian pertama ini masuk pada bagian mengasihi Allah dengan segenap hati. Jadi kalau orang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dia akan masuk dalam bagian bagaimana dia menikmati kehadirat Allah dalam seluruh kehidupannya. Nanti kita akan ulik lagi. Jadi ini baru frame-nya saja ya Bapak Ibu. Nanti kita akan ulik penyembahan itu apa, penerapannya bagaimana nanti di bagian selanjutnya ya. Nah, gereja kita ini ada, POP BDP ini ada, kita rindu, kita berharap supaya seluruh jemaat kita bisa menikmati kehadirat Allah. Nah, itulah yang disebut dengan penyembahan. Nah, yang kedua, kita berharap, kita rindu supaya gereja ada ini juga dapat mendemonstrasikan kasih Allah. Nah, ini yang disebut dengan pelayanan. Sebagaimana perintah agung tadi, mengasihi sesama manusia itu adalah bagian dari pelayanan, maka dalam penerapannya melayani sesama, inilah dalam rangka kita gereja mau mendemonstrasikan kasih Allah kepada sesama kita manusia. Dan yang ketiga, gereja POP BDP ada untuk memberitakan firman Allah. Nah, ini yang kita sebut dengan penginjilan. Ya. Karena kalau kita kembali kepada hakikat gereja, maka gereja ada itu untuk penginjilan, untuk misi.
Gereja ada juga karena misi. Kalau kita lihat sejarahnya, gereja kita di Indonesia ini ada karena ada misi, ada para sending yang memberitakan kabar baik untuk nenek moyang kita orang Indonesia di tahun sekitar abad ke-16, 1600-an dan 1700-an. Maka gereja ada, secara khusus PUK BDP ada untuk memberitakan firman. Dan yang keempat, gereja ada untuk membawa umat Allah dalam keluarga Allah, persekutuan. Nah, ini disebut dengan persekutuan. Jadi kita POK BDP ada tidak hanya supaya orang menikmati hadir Allah dalam penyembahan, dapat melihat demonstrasi kuasa Allah yang dinyatakan dalam pelayanan, seluruh segi pelayanan. Tidak juga hanya saat pemberitaan firman, penginjilan, tetapi harus di follow up. Itulah membawa orang itu ke dalam keluarga Allah, masuk dalam persekutuan. Nah, karena itu Bapak Ibu, kenapa di gereja kita itu kalau misalnya di hari Minggu ada tamu atau ada orang baru, kita selalu doakan. Karena kita ingin memastikan supaya orang itu memang benar-benar telah menjadi anggota keluarga Allah yang sejati. Ya, jadi persekutuannya bukan formalitas, tapi benar-benar secara pribadi telah menerima Kristus Yesus Sang Juru Selamat, sehingga dia diberikan hak sebagai anak Allah, mewarisi kerajaan Allah. Dan yang kelima, gereja kita ada untuk mengajar. Umat Allah ini yang disebut dengan pemuritan. Jadi 5 bagian penting inilah yang terus kita kerjakan di dalam gereja dengan semua strategi dan program-program layanan. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan di gereja kita, ya kita diwarnai dengan 5 bagian ini. Ya. Oke, sekarang mari kita lihat satu persatu. Kita ada untuk menikmati kehadiran Allah. Itulah yang tadi kita sebut dengan penyembahan. Dasarnya ada di Matius 4 ayat 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Nah, Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat ini ada kata yang di garis tebal atau di bold. Ya, di situ ada harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, ayat ini disampaikan oleh siapa? Oleh Yesus. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Maka Bapak Ibu, sebagai komunitas gereja kita di POK BDP, ketika kita ingin menikmati hadirat Allah, kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan penyembahan. Nah, nanti kita ulik lagi, penyembahan itu yang seperti apa? Apakah orang menyanyi, orang berekspresi itu juga sebuah penyembahan, ataukah yang disebut dengan penyembahan itu ada hal yang lain? Tetapi prinsipnya di dalam ayat ini, Yesus katakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, prinsip menikmati hadirat Allah kita akan peroleh dalam sebuah penyembahan kepada Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 di sana disebutkan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar
akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau ada penyembah yang benar, berarti ada penyembah yang tidak benar. Sama-sama menyembah, tapi yang satu menyembah dengan benar, satu menyembah dengan tidak benar. Saya lanjut kalimat di situ, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Penyembah yang mana? Penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, itulah penyembahan yang benar yang dikehendaki oleh Allah. Nah, lebih lanjut lagi dijelaskan di ayat tersebut. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Allah, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi rupanya Bapak Ibu, dari ayat ini Alkitab ingin mengajarkan kepada kita untuk menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran, untuk kita bisa menikmati kehadiran Allah. Nah, menyembah dalam roh itu berarti roh yang telah diperbaharui melalui pertobatan. Bapak Ibu mungkin masih ingat apa yang dikatakan oleh Paulus di 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau Allah menginginkan orang menyembah yang benar, maka orang tersebut harus menyembah dalam roh. Yang dimaksudkan di sini adalah orang yang telah diperbaharui dalam pertobatan. Itulah yang disebut dengan roh yang baru, bukan dengan roh yang mati. Nah, sedangkan menyembah dalam kebenaran itu berarti tidak melakukan dosa. Ya, yang namanya melakukan kebenaran berarti melakukan firman. Kalau orang melakukan firman, tidak mungkin orang itu akan melakukan dosa. Jadi dalam Yohanes 4 yang masuk Yesus, ini kan konteksnya waktu itu bicara kepada orang perempuan Samaria yang mendebat tentang penyembahan. Kami sudah menyembah Allah di gunung ini dan gunung itu. Tetapi Yesus katakan, Bapa menghendaki menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau begitu, menyembah dalam roh itu berarti adalah orang yang menyembah Allah, yang mana orang tersebut sudah bertobat dan terima Yesus. Dan menyembahnya itu berarti menjalani kehidupan dalam kebenaran dan takut untuk melakukan dosa. Nah, ini yang disebut dengan penyembahan. Nah, sekarang mari kita lihat ekspresi dari penyembahan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 19 itu di sana disebutkan bahwa ekspresi itu bisa melalui pujian. Nah, kalau pujian berarti bisa melalui lagu. Sehingga kalau orang menyembah Allah, ingin menikmati hadirat Tuhan, bisa melalui puji-pujian. Karena itu di gereja kita mengembangkan pujian dan penyembahan. Ya, kenapa? Karena memang Tuhan dapat disembah melalui puji-pujian. Kalau kita bicara tentang ekspresi. Nah, dalam Roma 12 ayat kedua, di sana disebutkan bahwa ekspresi menyembah Allah
di mana seseorang bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ekspresinya bisa melalui sebuah komitmen hidup, yaitu hidup yang diubahkan. Maka di dalam Roma pasal 12 disebutkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi beroleh pembaharuan hidup. Jadi ini bicara komitmen. Ekspresi penyembahan tidak hanya bicara masalah pujian, bicara masalah menyanyi melalui nada, tidak saja. Tetapi juga bisa melalui komitmen hidup seseorang, hidup takut Tuhan, hidup dalam pembaharuan, itu yang disebut dengan mengekspresikan penyembahan melalui sebuah komitmen hidup. Seperti halnya Paulus yang kita renungkan pada hari ini dalam Kisah Rasul 23 ayat 1 yang disebutkan, sampai sekarang aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Itulah bicara komitmen. Jadi kalau kita sebagai jemaat, kita sebagai anggota gereja ingin menyembah Tuhan dan kita tidak bisa menyanyi, tidak bisa mengekspresikan penyembahan melalui pujian seperti orang-orang lain, jangan tawar hati. Karena di Roma 12 menyebutkan ekspresi penyembahan bisa kita lakukan dengan sebuah komitmen hidup. Nah, kemudian di dalam Mazmur 96 ayat 6, ekspresi penyembahan itu bisa melalui doa. Ya, dengan doa kita. Ini namanya ekspresi ya. Bisa melalui doa. Doa itu bicara apa? Doa itu bicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Jadi kalau demikian, maka ekspresi penyembahan, karena penyembahan tadi kan bicara menikmati hadirat Allah, itu bisa kita bangun melalui doa, relasi kita dengan Tuhan. Kemudian di Yohanes 17 ayat 17, bisa juga melalui penyembahan itu kita bisa melalui mendengar firman. Jadi macam-macam ya Bapak Ibu ketika kita bicara masalah ekspresi. Kemudian di Habakuk 2 ayat 20 itu merenungkan firman. Beda ya. Mendengar firman beda dengan merenungkan firman. Nanti di kelas yang kedua, kelas matetes, ini lebih dalam lagi, kita akan ulik tentang bagaimana kita menyelidiki, merenungkan firman. Sehingga ini menjadi sebuah ekspresi penyembahan kita. Dan selanjutnya di 1 Korintus 11 itu disebutkan bahwa ekspresi penyembahan itu juga bisa kita lakukan melalui sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus. Jadi kalau kita melihat pada beberapa ayat ini Bapak Ibu, berarti ekspresi penyembahan itu bisa macam-macam. Ya, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Kalau nggak bisa melalui pujian, nyanyian, bisa dengan yang lain. Bisa dengan doa, bisa dengan merenungkan firman, atau mengikuti sakramen perjamuan kudus. Gitu ya. Oke, selanjutnya bicara tentang gaya. Kalau tadi ekspresi, sekarang gaya penyembahan di gereja kita. Sesuai dengan Mazmur 122 ayat 1, maka gaya penyembahan di gereja kita bisa kita lakukan dengan cara beribadah bersama-sama, misalnya dalam sebuah perayaan atau celebrate ya, perayaan, ungkapan syukur
Nah, karena itu Bapak Ibu kalau dalam ibadah-ibadah perayaan atau dalam ibadah syukur, kadang di gereja kita itu kan ada macam-macam bentuk acaranya. Ya, kadang ada apa namanya? Tamborin, kadang ada choir, kadang ada role play, kadang ada yang macam-macam, ya. Karena apa? Karena inilah gaya penyembahan gereja kita dalam ibadah. Kita bisa rayakan kehadiran Allah dalam gaya yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua dari Yesaya 40 ayat 31. Bahwa gaya penyembahan di gereja kita bisa juga rayakan atau kita bisa menikmati kehadiran Allah dalam penyembahan itu secara pribadi dalam persekutuan sendiri. Nah, karena itu sebabnya kenapa kita terus mendorong jemaat untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, bersekutu secara pribadi melalui firman tiap-tiap hari. Karena apa? Ya inilah gaya penyembahan di gereja kita. Dan yang ketiga, melalui pelayanan bersama. Ya, jadi kita bisa menyembah Tuhan melalui pelayanan bersama kita. Nah, makanya kenapa di gereja kita ini kita membuka peluang selebar-lebarnya, seluas-luasnya, bahkan mendorong seluruh jemaat untuk mengambil bagian dalam pelayanan bersama-sama. Misalnya seperti di KMP, di komisi-komisi lain, kedukaan dan lain-lain, pelawatan di rumah sakit, di penjara, dan pelayanan-pelayanan yang lain. Karena kita ingin supaya melalui pelayanan bersama itulah kita bisa menikmati hadirat Allah dalam pelayanan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin menikmati hadirat Allah dalam pelayanan kebersamaan, bisa ya ikut di saat misalnya pelayanan di rumah sakit, ya. Kalau Bapak Ibu yang pernah ikut, wow, ini luar biasa ya. Ketika kita melayani di sana, kita bisa panen, bisa membawa banyak orang percaya dan terima Yesus. Selain daripada mereka didoakan untuk kesembuhan dari sakit penyakit secara jasmani, tetapi secara rohani mereka dibawa untuk menerima Kristus sebagai juru selamat. Dan kalau kita rame-rame melayani, kita sharing, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Wah, luar biasa ya dalam pelayanan, misalnya seperti di rumah sakit. Belum lagi misalnya di penjara atau pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini menjadi gaya penyembahan di gereja kita yang terus mendorong seluruh jemaat untuk kita mengambil bagian dalam pelayanan kebersamaan. Kenapa? Karena di sanalah kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Melihat Allah hadir dan berkarya dalam setiap kepercayaan pelayanan yang Tuhan berikan. Dengan demikian, maka kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa melihat karya Allah. Kita bisa melihat hadirat Allah dalam semua pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya, jadi ketika kita bicara masalah penyembahan, kehadiran Allah dalam gereja kita, pertama tadi ekspresinya bisa berbeda. Dan gaya penyembahan gereja kita bisa lakukan melalui 3 bagian tadi. Ya. Oke, di bagian ini sebelum kita masuk pada bagian kedua, apakah ada pertanyaan? Silakan. Tentang penyembahan. Baik. Mungkin ini Pak. Iya.
tentang penyembahan ini, pertama seringkali diartikan yang sangat pribadi. Padahal penyembahan ini kan bukan cuma hal-hal yang sifatnya pribadi. Contoh yang jelas sekali itu kalau penyembahan dikaitkan dengan pujian, itu seringkali orang jadi pada penyembahan itu sama dengan mengikuti teks atau narasi lagu, sehingga gayanya ikut-ikutan di lagunya. Itu. Lalu ada lagi juga yang menyangkut komitmen. Komitmen itu secara pribadi begini, kalau dilakukan bersama-sama ya itulah komitmen kebersamaan. Tapi kan sebenarnya ada juga komitmen yang secara pribadi. Saya ambil contoh dulu, ada almarhum Pak Silalahi itu. Itu walaupun dia sebagai memang kerja gereja, tapi dia sering melakukan, yang saya lihat sering melakukan tugas-tugas yang di luar tugasnya, tapi dia rindu sekali melayani di gereja. Itu yang saya belajar dari Pak Silalahi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sake. Betul, Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya tadi ketika kita bicara masalah ekspresi, ya, masalah ekspresi dari penyembahan itu kan berbeda-beda, ya. Bisa melalui pujian, ya kalau nggak bisa melalui pujian, bisa melalui komitmen, seperti yang dicontohkan oleh Pak Sake, mengingat almarhum Pak Silalahi, ya, Pak bapaknya KBT, ya, Pak Sake, betul ya? Iya, betul Pak. Nah, itu apa yang dilakukan? Ya mungkin menyanyi agak sulit orang tua kita itu. Mungkin doa juga agak susah. Bisanya apa? Bisanya berkomitmen untuk melayani di gereja sebagai apa? Security. Ya sama dengan bapak mertua saya juga. Mungkin ya kalau nyanyi agak susah, meskipun mungkin orang Ambon, ya. Untuk doa nampaknya juga agak sulit, terbata-bata. Tetapi bukan berarti nggak bisa mengekspresikan penyembahan kepada Allah. Bisa melalui apa? Seluruh hidupnya didedikasikan pelayanan di gereja. Nah itu kan bisa dilakukan, artinya gini, artinya bisa dilakukan dengan berbagai ekspresi, bisa dilakukan secara bersama-sama dalam komunitas ibadah, tapi juga bisa dilakukan secara pribadi. Begitu ya Pak Sake, ya? Ya, betul sekali Pak. Hanya saya nggak berani mencontohkan yang masih hidup desa itu. Nah, iya, artinya gini Bapak Ibu, artinya ekspresi penyembahan itu prinsip, tapi ekspresinya bisa berbeda-beda. Ya, demikian juga gayanya itu bisa berbeda, tapi kalau di gereja kita itu 3 bagian tadi, ya, dalam perayaan ibadah secara pribadi, kemudian dalam kebersamaan itulah melayani Tuhan bersama-sama. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Sake. Izin lanjut Bapak Ibu, kita bahas tentang bagian yang kedua. Ya. Kita ada untuk memberitakan firman. Kalau tadi kita ada, gereja ada untuk menikmati hadir Allah dalam penyembahan. Nah, sekarang bagian kedua, kita ada, gereja ada untuk memberitakan firman. Di Roma 10 ayat 13 sampai 14 ini dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ini prinsip, ya. Prinsip artinya kalau orang berseru dalam nama Yesus akan diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Itu prinsipnya. Tetapi persoalannya adalah bagaimana mereka dapat berseru jika mereka tidak percaya kepada Yesus. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Yesus? Dan persoalan lainnya lagi adalah bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya. Ya, jadi
kalau kita memperhatikan bagian ini, maka panggilan kita sebagai gereja Pope Ictus BDP, kita mengambil peran dan bagian yang disebut dengan penginjilan. Karena sesungguhnya kita ada ini memang untuk memberitakan firman. Kenapa Bapak Ibu? Karena ayat ini. Ayat yang menyatakan bahwa masih ada orang-orang yang butuh firman. Masih ada orang-orang yang butuh Yesus. Masih ada orang-orang yang butuh pemberitaan nama Yesus. Itu sebabnya di gereja kita menyusun strategi-strategi, pedoman-pedoman supaya kita bisa melakukan yang namanya penginjilan atau memberitakan firman. Kenapa? Karena memang visi misi gereja kita selain dari oikomenes tetapi juga misioner. Nah, saya di STT mengajar tentang pembinaan warga gereja. Nah, ini kaitan sangat erat dengan mata kuliah penanaman dan pertumbuhan gereja. Saya juga mengajar. Nah, ketika saya mengajar dan belajar dari kisah para rasul yang kita renungkan sepanjang 2 tahun ini, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa tidak ada gereja yang bertumbuh dan bertambah jika tidak ada penginjilan. Ya, bercermin dari kisah para rasul. Dan tidak ada penginjilan kalau tidak ada orang yang mau pergi memberitakan kabar baik ini. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk itulah kita ada gereja Pope BDP ini ada, menyadari pentingnya penginjilan pemberitaan kabar baik bagi banyak orang, ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih gereja kita ini tidak pernah boleh berhenti bertumbuh? Karena pertama, Allah mengendaki supaya semua orang diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9 dan beberapa ayat lain. Bapak Ibu coba perhatikan kalimat ayat ini. Dalam kalimat ini ada beberapa kata yang diberikan huruf tebal, ya. Pertama di sini adalah Tuhan. Jadi subjeknya itu Tuhan, tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Nah, kaitan dengan apa? Ada orang yang menganggap Tuhan itu lalai. Hal ini kaitan dengan parusia, kaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kenapa orang bisa berkata Tuhan itu lalai? Karena dari dulu Yesus bilang, aku akan datang yang kedua kali. Dan beberapa waktu ini juga sudah ada beberapa orang yang menafsirkan tentang kedatangan Yesus Kristus di hari tertentu, tempat tertentu. Toh juga sampai dengan detik ini dia belum datang. Nah, karena itulah ada orang-orang yang berkata Tuhan itu lalai pada janjinya. Kan dia berjanji mau datang 2 kali. Ternyata sampai hari ini dia nggak datang. Persoalannya ada di mana? Persoalannya ada di kalimat selanjutnya. Ia sabar terhadap kamu. Jadi ini alasannya. Kenapa Tuhan Yesus sudah berjanji mau datang, sampai hari ini belum juga datang.
Alasannya ada di bagian selanjutnya. Karena ia sabar terhadap kamu. Jadi rupanya bagian ini bicara tentang kesabaran Allah. Kenapa? Di kalimat selanjutnya disebutkan karena Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Artinya apa? Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Begitu ya, bukan hanya gereja kita, tetapi orang lain sekitaran kita. Nah, itu sebabnya kenapa gereja kita ini tidak boleh berhenti bertumbuh, melayani dan memberitakan Injil. Karena ada orang yang masih belum diselamatkan. Kita ada, gereja ada untuk panggilan itu. Yaitu kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, belum menerima Kristus secara pribadi. Tujuannya adalah supaya mereka berbalik dan bertobat, diselamatkan. Alasan kedua Bapak Ibu, kenapa gereja kita tidak pernah boleh berhenti bertumbuh? Yang kedua, karena Allah memerintahkan kita untuk menjangkau. Ya, di dalam Lukas 14 ayat 23 itu disebutkan, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk ke rumahku, karena rumahku harus penuh. Bapak Ibu, konteks ayat ini kan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 disebutkan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Artinya Allah menawarkan karya keselamatan kepada dunia, kepada semua orang. Supaya apa? Supaya semua orang diselamatkan. Tetapi persoalannya Bapak Ibu, ketika Injil disampaikan, ketika firman Tuhan, karya keselamatan di dalam Yesus diberitakan, tidak semua orang merespon. Tidak semua orang mau diselamatkan. Nah, karena itulah maka Yesus memberikan perumpamaan dalam Lukas 14 ayat 23 ini. Pergilah ke semua jalan. Ini kan bicara menjangkau. Ya, bukan jalan-jalan tertentu, tapi ke semua jalan, semua lintasan. Paksalah, sampai ada bahasa demikian. Paksalah orang untuk datang, karena rumahku harus penuh. Nah, ini sebenarnya bicara tentang kerinduan hati Bapa. Kalau kita hubungkan dengan Yohanes pasal 14 ayat 2, di sana dikatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, di dalam ayat 2 itu disebutkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya apa? Artinya keselamatan itu cukup untuk semua orang. Nah, persoalannya kan dari perumpamaan ini, tidak semua orang mau merespon. Tidak semua orang mau diselamatkan. Nah, untuk itulah gereja ada. Pope Ictus BDP tidak boleh berhenti bertumbuh, karena Allah memerintahkan untuk kita menjangkau orang-orang yang masih membutuhkan karya keselamatan di dalam Yesus. Nah, yang ketiga,
Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja ditanyakan ya. Gak usah nunggu saya, langsung buka mic-nya, langsung bertanya ya, karena saya tidak bisa melihat Bapak Ibu di sini, saya hanya share screen di sini. Jadi saya tidak melihat layar yang lain. Oke, alasan yang ketiga, kenapa gereja kita tidak pernah boleh berhenti bertumbuh? Karena pertumbuhan itu adalah kehendak Allah. Kolose 2 ayat 19 menyebutkan, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, itulah Kristus. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Jadi Tuhan itu menginginkan gereja, baik individu maupun lembaga, kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman. Kita bertumbuh karena itulah kehendak Allah. Sebagaimana Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, tentunya ketika ada anak yang sakit, kita upayakan supaya bisa sembuh. Entah kita beli obat, entah kita bawa ke dokter, karena kita mengasihi dia. Dan kita rawat mereka, kita beri kecukupan makanan, pakaian, kita rindu mereka bertumbuh. Dan ketika mereka bisa bertumbuh menjadi dewasa, kita senang, ya, kita bangga. Karena apa? Karena faktanya mereka bisa bertumbuh secara jasmani. Saya membayangkan, karena Allah sendiri menyebutkan dirinya adalah Bapa, dan kita ini adalah anak. Dengan demikian Bapak Ibu, maka sebagaimana orang tua, Allah Bapa juga menghendaki untuk kita bisa bertumbuh secara rohani. Nah, itu sebabnya kenapa kita di BDP, kita mendorong terus seluruh jemaat untuk misalnya mengikuti program pembinaan dalam kelas-kelas seperti ini, ya kan? Kalau di khotbah betul kita bertumbuh, tetapi tidak ada ruang untuk kita bisa bertanya, tidak ada ruang untuk kita bisa menelaah dan mendiskusikannya. Tetapi kalau di kelas-kelas semacam ini, kita bisa lakukan supaya kita dapat terus makin bertumbuh dan memahami setiap kebenaran yang kita diskusikan. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, alasan-alasan yang tidak alkitabiah yang sering kali digunakan oleh gereja menolak bertumbuh secara rohani. Pertama, menurut mereka Tuhan tidak tertarik pada angka. Pertanyaan saya, benarkah demikian? Kalau kita mau belajar dari kisah para rasul, sesungguhnya itu salah. Mari coba kita berhitung ya. Mulai dari para murid. Taruhlah mereka berapa orang sih sebenarnya? 12. Dari 12, kalau kita lihat di dalam kisah rasul, yang hadir pada waktu sebelum Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, berapa orang mereka? Hidup dalam persekutuan. Ada 120 orang. Lihat ya, dari 12 jadi 120. Berarti kan 10 kali lipat. Nah, setelah itu kisah para rasul pasal 2. Setelah Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah tentang Yesus, tentang keselamatan. Tidak ada pada siapapun selain di dalam nama Yesus. Berapa orang bertobat? 3.000. Lebih dari 3.000 orang. Lihat ya, dari 12, 120, 3.000.
Bahkan di dalam pasal 2 ayat 47 dan pasal 4 disebutkan tiap-tiap hari Tuhan menampakkan jumlah mereka. Berarti kan 3.000-an lebih. Artinya apa? Kalau ada gereja, ada orang katakan Tuhan tidak tertarik pada angka, itu sebuah kesalahan. Karena faktanya Tuhan sudah berkarya bagi gerejanya supaya terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ada orang-orang lain yang ditambah-tambahkan dalam persekutuan orang percaya. Nah, kemudian alasan yang kedua, gereja yang menolak pertumbuhan itu, gereja kami mengutamakan kualitas, bukan kuantitas. Bapak Ibu, ini alasan sebenarnya alasan yang nggak masuk akal sebenarnya. Karena di alasan pertama kita lihat Allah sesungguhnya ingin eksponensial, pelipat gandaan. Itu sebabnya lah Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kan bicara tentang jangkauan kerinduan hati Allah, semua orang bisa diselamatkan. Itu bicara angka, eksponensial. Dan kalau ada gereja mengatakan, kami mengatakan kualitas, ya, kalau sampai di situ betul, Tuhan ingin anggota gereja itu punya iman yang berkualitas, tapi tidak titik sampai di situ. Tetapi Tuhan juga ingin ada kuantitas, ada jumlah yang bereksponensial, jumlah yang bertambah. Maka kalau ada gereja katakan kami mengutamakan kualitas bukan kuantitas, itu sebuah kesalahan besar. Dan yang ketiga, alasan gereja atau orang menolak pertumbuhan secara rohani, dia katakan gereja yang besar kurang bersifat pribadi. Ya, gereja yang bagaimana dulu? Kalau ada gereja yang besar, yang banyak jemaatnya, katanya sentuhan pribadinya itu tidak ada. Betulkah demikian? Belum tentu. Nanti kita akan bahas. Kita lihat ya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam bagian ini, mengapa sih gereja kita POP PDP ini tidak pernah boleh berhenti? Karena Tuhan menghendaki sebuah pertumbuhan. Selanjutnya, kita percaya. Sebelum selanjutnya, ya, silakan Pak. Mungkin saya akan memberikan kesaksian masalah pertumbuhan dan gereja kita itu tidak salah dan bertumbuh. Dan memang gereja bertumbuh tidak hanya dikaitkan dengan nama saja, harus juga dengan kualitas. Tapi kualitas ini saya sih percaya gereja kita sudah melakukan. Tinggal bagaimana keikutsertaan sangat sedikit yang kita ikut dalam program-program gereja. Nah, ini menjadi saya menginspirasi bahwa saya dalam penginjilan di Lampung ini pernah mendapatkan gereja yang hanya beraktivitas hanya hari Minggu. Pendetanya tinggal di kota Metro Lampung, jemaatnya di perkebunan. Jaraknya perjalanan pendeta ke gereja itu lebih dari 8 jam. Bagaimana kalau pendetanya tinggal di kota? Berarti kan jemaatnya tidak tersentuh. Kita bersyukur bahwa para pendeta kita ada di tengah-tengah jemaat ya. Nah, lalu juga kalau namanya tidak dengan angka, ini ada gereja mungkin sudah pernah dengar, itu di Cimahi, di Cibabat, itu gereja umum. Sekarang sudah dinyatakan ditutup karena jumlah jemaatnya makin lama makin habis. Yang ada berumur bertambah. Jadi bukan pertumbuhannya tambah, tapi umurnya yang bertambah. Lama-lama usia lanjut dibawa anak cucunya ke kota, tidak lagi tinggal di Cibabat sehingga habis lagi jemaat. Nah, itu contoh bahwa yang namanya bertumbuh itu terkait juga dengan angka, tetapi juga harus ada kegiatan di gerejanya, bukan cuma seminggu sekali, bahkan kalau perlu seperti di gereja kita adalah setiap hari, tinggal jemaatnya mau ikut apa tidak. Terima kasih. Ya, baik, makasih Pak Sake, betul. Jadi kualitas
dan kuantitas itu harus terus kita upayakan. Ya, tadi Pak Sake sudah memberikan contoh, itu kalau yang di Cimahi itu ada POP, sesama POP kita ya. Baik, terima kasih Pak Sake. Karena itulah maka Bapak Ibu, kami terus mendorong jemaat-jemaat untuk mengambil bagian dalam kelas-kelas pembinaan semacam ini, program-program gereja, kita bisa melayani bersama-sama, menyembah Tuhan, supaya apa? Kita bertumbuh. Bertumbuhnya apa? Rohani kita bertumbuh, karena ketika kita terlibat dalam pelayanan, kita pasti akan bertumbuh secara rohani. Dan kita pasti akan turut bersukacita senang kalau ada orang-orang lain yang juga menerima Kristus, kalau ada orang lain bertumbuh secara rohani, kalau ada orang lain lagi mengambil bagian dalam pelayanan, pasti kita akan senang. Nah, itulah yang terus kita upayakan di gereja kita ya. Baik, terima kasih Pak Sake untuk konfirmasinya. Kita coba lihat bagian selanjutnya, bahwa kita percaya gereja kita harus bertumbuh. Pertama, kualitas. Jadi kalau tadi itu ada gereja atau ada mungkin ada hamba Tuhan atau orang berdalih, kami utamakan kualitas saja, nggak salah sih, tetapi kuantitas itu juga harus terjadi pada saat yang sama. Kalau kita melihat Matius 24 ayat 14, di sana disebutkan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya kan? Jadi kalau lihat di Matius ini, jangkauan penginjilan, pemberitaan kabar baik itu adalah seluruh dunia. Maka ketika kita bicara seluruh dunia, itu juga bicara masalah deretan angka dan selain daripada deretan angka, maka juga bicara tentang eksponensial pertumbuhan secara kuantitas. Jadi jumlah orang yang percaya kepada Yesus itu semakin bertambah. Dan menurut penelitian Bapak Ibu dari Yusuf Project, semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Nah, pemberitaan kabar baik ini sampai kapan harus dilakukan? Dalam ayat ini disebutkan, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya apa? Artinya program pemberitaan kabar baik penginjilan itu harus dilakukan oleh semua gereja idealnya. Ya, karena itulah maka gereja kita di dalam kita terus dorong untuk jemaat mengambil bagian dalam pelayanan penginjilan, tapi kita juga mengutus. Nah, selain itu kita berpartner ya dengan berjejaring dengan gereja lembaga lain supaya bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah ini ke seluruh dunia. Kita tidak bisa lakukan sendiri, kita harus lakukan secara bersama-sama. Nah, sekarang mari kita lihat bagian yang ketiga. Kita ada untuk mengajar umat Allah. Kalau pertama bicara penyembahan, kehadiran Allah dalam hidup kita, dalam persekutuan kita. Yang kedua bicara tentang penginjilan yang memang menjadi kehendak Allah. Maka yang ketiga, ini kita ada, gereja ada untuk mengajar umat Allah. Di Ibrani 6 ayat 1, di sana disebutkan, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Nah, jadi mari kita coba cermati kalimat Ibrani ini. Marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Bukan berarti kita lupakan, ya. Tetapi kita harus punya progres. Ya, progres
Tentang apa? Tentang ajaran Kristus. Dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Perkembangan selanjutnya. Dan itu bisa dimungkinkan seseorang bisa berprogres, bertumbuh secara rohani kalau ada yang mengajarkannya. Maka Bapak Ibu, dalam kelas-kelas pembinaan inilah maka kami mengajarkan prinsip-prinsip penting kaitan dengan pertumbuhan secara rohani. Supaya apa? Supaya kita berprogres, ya, berprogres, beralih kepada perkembangan yang penuh. Di 2 Petrus 3:18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Tuhan ingin supaya kita bertumbuh, semakin mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah itu berarti kita mesti belajar. Ya, kalau belajar itu mesti ada yang mengajar. Karena itulah yang dilakukan oleh gereja kita. Gereja ada untuk mengajar umat Allah. Bapak Ibu, ketika saya mengajar pembinaan bagi warga gereja, yang saya kaitkan dengan penanaman dan pertumbuhan gereja di ruang mata kuliah, ternyata relasinya itu sangat kuat. Pertumbuhan gereja tidak bisa dilepaskan dari pembinaan warga gereja. Ya, jadi pertumbuhan gereja ini tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan yang diajarkan kepada jemaat. Nah, itu sebabnya kita belajar supaya secara pribadi kita bertumbuh, secara rohani, secara persekutuan komunitas kita juga bertumbuh karena ada yang mengajar. Prinsip ini Bapak Ibu kami dapatkan pada gereja mula-mula di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kalau kita perhatikan di sana yang sudah kita renungkan ya di tahun lalu di Kisah Rasul pasal kedua, jemaat mula-mula, orang yang baru percaya dan terima Yesus saat Petrus berkhotbah, mereka itu selalu berkumpul, ya, bersekutu, mereka berdoa bersama-sama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Lihat di situ ya, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ada yang mengajar, ada yang diajar. Akibatnya apa? Di Kisah Rasul pasal 2, ketika ada sebuah pengajaran kepada jemaat, kepada umat Allah, maka ada yang namanya pertambahan jemaat. Secara kualitas bertumbuh, secara kuantitas Tuhan tambah-tambahkan orang di dalamnya. Nah, inilah yang juga saya ajarkan kepada anak-anak di STT. Bukan saja secara teoritis, tetapi dalam pengalaman pelayanan gereja kita sepanjang 26 tahun ya, 26 tahun saya ada di gereja ini, saya melihat gereja kita bertumbuh secara rohani dan juga secara ya kualitas dan kuantitas itu karena kita beroleh pengajaran. Ya. Dulu awal-awal mula kami diajar oleh Pak Nu sebagai pendeta senior
mengajar kepada kami, hamba-hamba Tuhan. Kami mengajarkan kepada awal-awalnya kelas seperti ini kepada majelis-majelis. Dan kepada majelis-majelis kemudian kita lanjutkan kepada jemaat sampai dengan hari ini. Dan kita tidak akan pernah berhenti untuk mengajar umat Allah. Kenapa? Karena ini adalah perintah. Kalau kita ingat apa yang katakan Yesus di Matius 28, setelah orang pergi menjadikan murid, dan ketika orang sudah percaya dan jadi murid, ditandai dengan baptisan, maka follow up dari bagian itu adalah ajarlah mereka. Nah, jadi gereja kita ada mesti untuk mengajar umat Allah. Dan di dalam Efesus 4 ayat 11-13 di sana disebutkan, dan Allah lah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ya, perhatikan di situ ya. Jadi Allah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. Ini kan pada masa itu itulah jabatan-jabatan gereja yang ada. Tujuannya apa? Memperlengkapi orang kudus, memperlengkapi jemaat. Supaya apa? Dalam kalimat selanjutnya, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu berarti Bapak Ibu implikasinya, tubuh Kristus, gereja tidak akan bertumbuh, tidak akan tersusun rapi, terbangun kalau tidak ada pengajaran. Nah, itu sebabnya di dalam ayat ini Paulus katakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, ini targetnya. Targetnya adalah kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Berarti ada pengetahuan yang tidak benar tentang anak Allah. Itu kan kita bisa lihat ya, secara khusus pada masa kini banyak apologet, banyak orang-orang yang menyampaikan tentang Yesus tetapi tidak secara benar. Nah, tapi ayat ini menolong kita supaya kita bisa membawa seluruh jemaat mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Itu sebabnya perlu pengajaran. Gereja ada untuk mengajar jemaat. Dalam kalimat selanjutnya disebutkan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya Yesus ingin supaya kita bisa bertumbuh secara rohani. Nah, Bapak Ibu, penjelasan lebih terperinci tentang bagian ini, bagaimana kita bisa menjadi murid, praktisnya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh, ada dalam kelas pemuritan. Nah, karena itu setelah kelas ini selesai, jangan undur ya, jangan pindah ke lain hati, tapi lanjutkan kepada kelas yang namanya matetes atau pemuritan ini supaya kita lebih dalam, lebih terperinci lagi mengerti dan mengenal Kristus sampai kita bertumbuh secara rohani sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Oke. Kita lanjut pada bagian yang keempat. Bagian keempat, kita ada, gereja ada
untuk mendemonstrasikan kasih Allah. Nah, ini yang disebut dengan pelayanan. Dalam Yohanes 14 ayat 36, di sana disebutkan, dengan demikian semua orang akan tahu. Ya, semua orang akan tahu kamu adalah murid-muridku. Nah, ini kan bicara tentang apa? Kesaksian, yakni jikalau kamu saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu, dari ayat ini denyut nadi gereja kita adalah kelompok kecil, KTB. Nah, makanya kenapa kita mengembangkan kelompok-kelompok kecil, KTB, atau kemarin kita menggunakan istilah family group, ya. Karena apa? Karena kita ingin supaya seluruh anggota jemaat itu ada pada bagian tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya bertumbuh. Ya, kalau kita kembali kepada bahasan yang tadi, orang tidak bisa bertumbuh kalau tidak ada pengajaran. Nah, dalam kelompok-kelompok kecil kita bisa sharing, kita bisa saling melengkapi, kita mendapatkan pengajaran dari para fasilitator sehingga kita bisa bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh untuk diri sendiri, tetapi kita akan didampingi supaya pada akhirnya kita bisa menghasilkan buah dalam hidup kita. Jadi tiap anggota itu harus jadi bagian dari kelompok kecil ini. Ya. Nah, dalam 1 Korintus 12 di sana disebutkan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi ketika kita ada dalam sebuah komunitas kelompok kecil, maka sesungguhnya di sanalah kita dapat, selain kita dapat selain kita dapat menikmati hadirat Allah dalam kelompok kecil tersebut, maka kita bisa mengekspresikan kasih kita kepada orang lain, kepada sesama di dalam kelompok. Nah, inilah yang disebut dengan pelayanan. Maka Bapak Ibu, kalau kita kemarin di program bulan keluarga IKTUS, kan itu ada proyek-proyek di kelompok kecil atau proyek di family group kita masing-masing. Entahkah misalnya kemarin kelompok kami melengkapi perlengkapan di kamar mandi gereja, ada kelompok-kelompok yang melengkapi yang lain, ada kelompok-kelompok yang berkomitmen untuk mengunjungi orang tua para lansia, ada kelompok-kelompok lain yang berkomitmen untuk memperhatikan kebersihan gereja dan lain sebagainya. Itu adalah ekspresi dari kelompok kecil, family group kita, dan itulah yang disebut dengan pelayanan. Maka ketika kita bicara pelayanan, bukan saja bicara ketika kita melayani di altar, tidak, tetapi ketika kita menjadi berkat bagi sesama kita menolong sesama kita dalam hal-hal praktis, maka
Itulah yang disebut dengan pelayanan. Nah, itu sebabnya lah maka di Yohanes 13 itu kan semua itu kan istilahnya buah yang kita bisa hasilkan. Nah, di Yohanes 13 ayat 35 tadi disebutkan dengan demikian. Dengan apa? Dengan cara mendemonstrasikan kasih Allah di antara sesama dan orang lain, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yakni jikalau kamu saling mengasihi. Jadi bentuk kasih kepada sesama itulah yang disebut dengan demonstrasi kuasa Allah untuk orang lain. Nah, ini yang disebut dengan pelayanan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya melulu di altar. Misalnya saya sebagai pengkhotbah, ada mungkin Bapak Ibu MC, singer, pemusik. Tidak hanya itu, tapi demonstrasikan kasih Allah kepada orang lain melalui bentuk-bentuk lain, memberikan kesaksian kepada orang lain tentang kasih Allah, itulah yang disebut dengan pelayanan. Nah, karena itu maka gereja ada, kita mengajarkan supaya jemaat untuk terlibat mendemonstrasikan kasih Allah. Supaya apa? Supaya orang tahu kamu adalah murid-murid. Nah, karena itu Bapak Ibu, maka di gereja kita tiap anggota adalah satu tubuh. Ya, seperti ayat tadi mengatakan berbagai macam anggota, ya. Paulus gambarkan seperti tubuh kita, telapak jari saja ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, jari manis, ada kelingking. Masing-masing punya bagian, masing-masing punya peran, dan tidak boleh saling mengabaikan. Nah, antara telapak jari yang kanan dan yang kiri dan semua pada bagian tubuh barulah membentuk satu tubuh Kristus. Maka ketika kita bisa mengambil bagian dalam sebuah pelayanan, jangan kita bermegah diri. Kalau kita diberikan karunia tertentu, jangan bermegah diri. Kenapa? Karena faktanya kita barulah bagian dari satu tubuh. Nah, Tuhan ingin supaya masing-masing kita ini berperan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, supaya kita membentuk satu tubuh. Karena itulah maka di gereja kita tiap anggota jemaat itu adalah bagian dari tubuh gereja. Yang kedua, tiap pekerjaan itu adalah pelayanan. Jadi kalau kita kembali kepada Yohanes pasal 13, ketika kita bisa mendemonstrasikan kuasa Allah, kasih Allah dalam keluarga, dalam studi, dalam pekerjaan, bahkan di jalanan sekalipun, itulah yang disebut dengan pelayanan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pelayanan itu tidak melulu di altar gereja, tapi di setiap pekerjaan, di jalanan, di rumah kita. Tiap pekerjaan itu adalah bagian dari pelayanan yang kita bisa lakukan. Prinsipnya adalah mendemonstrasikan kasih Allah kepada orang lain. Jadi contoh, kalau kita bisa memberi, berilah pada orang lain. Itu udah pelayanan. Kan nggak harus di gereja, nggak harus saat persembahan, nggak harus saat kolektor. Kita memberi untuk sesama. Kapanpun ada orang membutuhkan, berikanlah. Nah, itu kan namanya pelayanan. Jadi kita mendemonstrasikan kasih Allah kepada orang lain. Nah, selanjutnya adalah di gereja kita ini, tiap anggota itu adalah 10 dalam kawanan kecil. Artinya apa? Ini bicara masalah
jumlah anggota kawanan kecil kita, maksimal itu sebenarnya adalah 10. Ya, kelompok kecil kami dengan Pak Sake, ada berapa Pak Sake kita ya? Lebih dari 10 kan? Iya, lebih dari 10. Lebih. Bisa sih, bisa. Iya. Gimana Pak? Tapi kehadirannya memang belum pernah kita mencapai 10. Iya, belum maksimal ya. Jadi memang kita harapkan maksimal itu 10 Bapak Ibu di kawanan kecil itu. Kenapa? Supaya kita efektif saat kita berinteraksi, saat kita sharing, semua kebagian. Ya kalau misalnya lebih dari 10 baru sampai di orang yang ke-8 misalnya, waktunya sudah habis. Nah, karena itu idealnya memang kawanan kecil kita, kelompok kecil kita itu maksimalnya adalah 10. Itu jauh lebih baik. Ya, nanti kalau lebih dari itu bisa membelah seperti sel, ya membelah, membentuk kelompok lain supaya bisa membentuk bagian-bagian lain. Ya. Oke. Jadi sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang? Ya, silakan. Mohon maaf agak mundur sedikit ke halaman berikutnya. Saya tadi yang sudah kita baca dari Roma 10 ayat 13 sampai 14 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, dan seterusnya. Kemudian saya membandingkan dengan Matius 7 ayat 21 Pak. Di sana dikatakan bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Itu bagaimana hubungannya Pak? Yeah. Karena saya berpikirnya yang Matius 7 ayat 21 itu untuk orang-orang, artinya untuk pertumbuhan iman orang-orang yang sudah lahir baru. Kemudian yang Roma ayat 13 ini seruan pertobatan. Apakah benar Pak? Iya. Ya? Baik, terima kasih Bu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam dua bagian ini nampaknya agak berbeda. Artinya di sini di Roma bilang siapa berseru pada nama Tuhan diselamatkan, tapi di sisi yang lain di Matius berapa tadi Bu? 21 ya? Matius 7 ayat 20. Matius 7 ayat 21 bukan orang yang berseru-seru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ini kita mesti berhati-hati karena ini Yesus bicara dalam konteks yang berbeda. Ya. Kalau di Roma pasal 10 ini bicara tentang penginjilan, tentang penjangkauan. Ya, kalau orang tidak berseru pada nama Yesus tidak diselamatkan. Artinya nggak masuk surga. Nah, mari kita bandingkan dengan Matius pasal 7 ayat 21 yang disampaikan oleh Ibu Novi tadi. Di situ disebutkan bukan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, di situ ada komanya, Bu. Koma, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi dalam Matius pasal 7 ayat 21 ini kan sebenarnya kaitannya dengan Matius pasal 5. Ini pasal 5 ini konteksnya Yesus berkhotbah di atas bukit. Ya, Yesus berkhotbah di atas bukit tentang banyak pengajaran. Dan di akhir dari pengajarannya di dalam kayak kalau lembaga Alkitab Indonesia pasal 5 sampai 7 itu diberikan judul khotbah di atas bukit. Maka ayat 21
tidak bisa dilepaskan dari pengajaran Yesus, khotbah di atas bukit. Dan di ayatnya yang ke berapa ini sebentar ya. Di dalam ayat pasal 5, ayatnya yang sebentar, ayat berapa ini? Atau surga, ya. Sorry, maksud saya adalah yang dimaksud di dalam ayat 21 oleh Yesus itu adalah orang yang, kalau orang sudah mendengar firman, maka ia harus melakukannya. Jadi tidak hanya teoritis, tidak hanya masuk akal, bukan. Karena firman Tuhan bukan perkara masuk akal, tetapi masuk di hati dan dilakukan. Nah, kalaulah misalnya orang berseru, orang memanggil nama Yesus, tetapi itu hanya formalitas. Ya, formalitas. Apakah memang dia benar-benar yang disebut dengan memanggil nama Tuhan, berseru dengan nama Tuhan? Tentunya bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksudkan itu adalah orang yang berseru pada nama Tuhan secara sungguh-sungguh dan melakukan kebenaran firman. Maka di ayat 21 Yesus tekankan di sana, kalau di Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul perikop pengajaran yang sesat. Nah, rupanya Bapak Ibu, ada orang-orang yang mengajarkan pengajaran sesat. Pengajarannya yang sesat tentang apa? Tentang berseru, tentang kerajaan Allah. Bagaimana orang bisa masuk dalam kerajaan Allah? Apakah hanya cukup berseru? Apakah hanya cukup orang mengenal nama Yesus? Tentunya bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksudkan adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Makanya di dalam ayat 21 itu tekanan daripada Yesus bukan masalah orang berseru dengan nama Tuhan saja, tetapi adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, pertanyaannya adalah kehendak Bapa di sorga yang mana? Ya, yang kita bahas tadi kan, ketika kita bicara masalah kehadiran Allah, itulah penyembahan. Ketika kita bicara masalah mendemonstrasikan kasih Allah, itulah bicara masalah pelayanan. Ketika kita bicara masalah penjangkauan, itulah yang diinginkan oleh Yesus, supaya semua orang bertobat. Itulah sebenarnya penginjilan. Nah, itulah yang dimaksud oleh Yesus di dalam ayat 21. Jadi bukan hanya orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tidak, tetapi orang yang benar-benar melakukan kebenaran firman. Begitu ya Bu Novi, karena kalau kita perhatikan dalam pengajaran Yesus ini bicara tentang ayat 22 ya, saya baca. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya kan, ini kan berarti kan melayani demi nama Tuhan, dan mengusir setan demi namamu. Ya, bisa saja orang mengusir setan demi nama Yesus, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya apa? Pengenalan pribadi yang terus menerus, sungguh-sungguh itulah yang diinginkan Tuhan.
Karena ketika orang semakin mengenal pribadi Yesus melalui firman, hidupnya itu akan berbuah, akan dapat mendemonstrasikan kasih Allah kepada dunia. Tapi kalau orang hanya berseru formalitas, kan ada ya orang melayani karena formalitas, ada orang melayani karena motivasi lain. Nah, hari ini kan kita belajar hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Maka dalam seluruh kehidupan kita, apakah kita melayani, melakukan, memberitakan nama Yesus dengan hati nurani yang murni, ataukah ada motivasi yang lain? Kalau ada motivasi yang lain, tidak memuliakan Allah, ya ayat 21 ini menjadi bagian kita. Berseru-seru mengatasnamakan Tuhan, tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, nyala engkau. Wow, sangat sedih ya. Jadi konteksnya di sini berbeda Bu ya. Di Matius 7 ayat 21 ini konteksnya adalah yang diinginkan Tuhan bukan hanya berseru, tetapi juga melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, kalau di Roma 10, ini konteksnya disampaikan kepada orang yang sudah mengenal Kristus. Orang yang di jemaat Roma, orang yang menantang jemaat untuk mengambil bagian dalam penginjilan. Seperti itu, Bu Novi, apakah bisa menjawab pertanyaan? Ya, oke, baik. Ada lagi kah Bapak Ibu? Ya, baik. Kalau tidak ada, karena memang waktunya sudah berakhir, ya kita kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, dan minggu depan kita masuk pada bagian selanjutnya, itulah berkaitan dengan penyataan iman kita, apa yang kita percayai, gitu ya. Jadi saya berharap minggu depan Bapak Ibu bisa kembali hadir untuk bisa belajar bersama, supaya kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan berdoa mengakhiri kelas kita pada siang hari ini. Minta kesediaan Kaida, masih adakah? Ada. Oke, baik, minta kesediaan Kaida untuk mengakhiri kelas kita pada siang ini, Kak. Silakan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau senantiasa memperlengkapi kami hari demi hari, baik di dalam pertumbuhan iman kami secara pribadi, dalam pengenalan kami akan Engkau, dalam kami bisa belajar dari firman-Mu Tuhan, sehingga kami juga dapat melayani orang lain sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini kami bersyukur Bapa untuk kami dapat belajar pada hari ini Tuhan. Makasih untuk semua Bapak Ibu yang hadir bersama, belajar bersama Tuhan. Kami mau bersama-sama bertumbuh untuk memuji memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Pak Pendeta Eko yang sudah mengajar kami Tuhan. Kau sungguh memberkati hamba-Mu ini dengan semua tugas tanggung jawab yang ada sebagai gembala kami Tuhan di Komunitas GDP. Tuhan juga memberkati semua tanggung jawab yang lain, baik mengajar di STT ataupun di pemerintahan ataupun di sinode. Tuhan, Engkau sungguh menolong Bapak di surga. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua apa yang sudah kami dapat pelajari, dan kami berdoa Tuhan supaya pada hari-hari selanjutnya kami juga tetap setia Tuhan untuk mengikuti, karena kami mau terus diperlengkapi oleh Tuhan. Segala kemuliaan untuk dalam nama Yesus Allah kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita dokumentasi dulu sebentar ya. Ya. Iya, oke. Silakan buka kameranya. Kita akan dokumentasi. Ini ada 24 orang. Ya, layar pertama 1 2 3. Oke, selanjutnya selanjutnya adalah 1 2 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan berkati semua.
Shalom, tetap semangat ya. Ya, terima kasih Oke. Beto. Yo, Tuhan berkati. Amin, keluar. Ya.